Ayat ini mau sampai diganti nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak bisa diganti. Pengertiannya juga seperti itu. Nah, ini kan maknanya akeh dalam bahasa yang mentah. Akeh mentah. Akeh derungan kuping tok. Biasanya ayat dipotong-potong itu terus dimahami ngoten niku. Tidak selesai. Makanya sing kekeh, wah nek Ratu Qadar itu tanggal 17. Nah, Ramadan atau liyane ya. Ada yang seperti itu. Kenapa ya? Biasanya karena buku yang dibaca kurang banyak. Ya kita sebagai orang yang menjaga agama ini dengan cara memperingati nuzul Quran, pasti tentunya juga akan melengkapi pengetahuan kita supaya kita tidak bingung. Karena memang ada ketika kita mau memberikan atau mengintai kapan Lailatul Qadar itu di tanggal 21 dan seterusnya di malam hazin ada. Karena Rasulullah mengatakan, saya nggak hafal hadisnya. Sebenarnya saya tulis dulu yang moco, ambil hadisnya sini, lo tetap beradu. Ini mungkin mau kasih betul bingung deh. Malam Lailatul Qadar itu kalau terangke tentang WG saat ini karena kaitannya dengan nuzulul Quran. Nuzul Quran terdiri dari dua kalimat nuzul dan Al-Quran. Sedikit coro bahasa ngawur itu idofah. Tentang Jawa itu ya kalimat loro dari siji. Misalnya mawon bukune Pak Saryono misalkan. Buku karo Pak Saryono. Jadi ini bukune Pak Saryono. Masjid Anur, berarti masjid kan jenenge Anur. Gitu. Ini nuzulul Quran itu dari kata nuzul dan Al-Quran digabung jadi nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya apa? Bisa nuzul itu artinya apa? Turun terus bu, apa bu? Turun Al-Quran yaitu Al-Quran. Berarti nuzul Quran turune Al-Quran bagian pertama. Turunnya Al-Quran. Bismillah. Nomor kali nuzul itu bukan hanya bermakna turun, tetapi ada makna yang kedua yaitu singgah. Jenengan naik haji mesti bicara kalimat nuzul Amir al-Madinah. Gitu. Oh, Pak pimpinan kae mampir neng Madinah. Mampir nuzul itu berkata nuzul berkata mampir. Punya arti, ganda arti mampir. Singgah. Ada dua kata. Dua-duanya tidak ada yang salah. Dari mana itu? Ketika nuzulul Quran, turun Al-Quran, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu batas antara langit bumi di saat pertama. Kalau dari nanti berikut, ini lebih membaca saja pengetahuan. Atau sih nanti berikut? Kalau jelas ini kurang butuhkan kono, tapi jelas mati kudu mati sekarang betul toh. Nuzul Quran turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, yaitu Baitul Izzah itu langit pertama penawar. Langit pertama. Langit itu mata biasanya kita nih waktu jelasnya nih, Pak. 7. Dan ini langit yang pertama saja. Mandek ini turun ke langit bumi dalam bentuk utuh 30 juz. Akeh turun. Yang ini kemudian memenai arti kagungan tegas mampir. Kenapa mampir? Karena tidak langsung diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akeh mampir di 11 minggu, mampir teng langit sab setunggal ingkang diwastani Baitul Izzah. Mampir. Terus baru turun ke bumi diberikan kepada Rasulullah niku sesuai keadaan, sesuai kejadian yang terjadi di situ. Kadang mawon wahyu niku turunnya mung sedilo, saiki turun esuk turun meneh, sore turun meneh. Ana sing antek saiki turun let 3 tahun ora ana wahyu. Let dan seterusnya. Nggih, sakjane kula tambahi pangertosan malih.
buat paktosane ngemutaken mbok menawi panjenengan sedaya kesupen. Jangan-jangan lupa. Ya karena yang namanya memperingati berarti kan mengucapkan kembali hal-hal yang pernah terjadi atau pengetahuan yang pernah ada di saat itu. Pertama, Al-Quran Green, Al-Quran itu jumlahnya nonton pinten surat 114. Ya. Suratnya 114. Ada berapa ayat? Supaya ini perlu diperingati di sini. Ayatnya ada berapa? Nggih, nek jenengan boten kesupen iku jenengan pas ngaji iku mesti diingetke. Nek arep ngeling-eling jumlah ayat Al-Qur'an iku cukup kelingan mbok di. Mbok di sinten? Mbok di 6. 666. Pinten? 666. Ayatnya belum kesupen. Soalnya mengalam berkawani ayat Al-Quran pinten jangan saya jawab 666. Jumlah ayat. Gini wonten sing ngitung terus bismillah kalau dihitung dadi 674. Ha niku wis tambahi bismillah to. Niku ayat yang murni dihitung oleh Imam Syafi'i sejumlah 6666. Nah, ini gampang ya. Jumlahnya 66.660. Nah, jumlah. Kemudian diturunkan di Mekah selama berapa tahun? 13. Selama 13 tahun, pada 13 tahun menurunkan berapa juz? Tidak? Bukan. Harus 13. Saat periode di Mekah niku 19 juz. Kemudian 9 tahun turun di Madinah. Oh pinten sing teng Mekah? Berarti sing teng Madinah pinten? Loh, pinten? 11. Matematikanya sejalan. Mau 19 berarti kurang 11. Berapa periode yang diperlukan? Berapa waktu yang diperlukan untuk turun selama sebanyak 30 juz? Lek itu nggih gampang. Selama di Mekah niku selama 19 tahun, 19 tahun kalau ngomong kira-kira 13 tahun 19 juz. Di Madinah 11 juz. Pinten tahun? 9. Dari total keseluruhan itu dirinci sebenarnya kalimatnya juga sangat mudah diingat. Periode Al-Quran berapa tahun? Saya akan bilang 2. Berapa itu? 22 tahun 2 bulan 2 hari. 2 tahun 2 bulan 22 hari. Ini itu gampang, eling kan? Jadi dengan ujian CPNS metu. Dia tahu. Ya minimalnya puteran takon dengan bervision lah. Kalau datang mesti ketek Google besar. Ibu yang putar balik, jangan keju selonjor mawon. Nggih saya setuju balik lagi. Kalau tadi gue orang itu jadi tahu. Tahu lah silakan. Kemudian setelah itu ada yang ingin saya sampaikan yang semoga kaitannya dengan Al-Quran ini menjadi langkah kita ke depan. Nopo kemawon segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu tidak ada yang tidak mulia. Kita melihatnya dari sejarah, kemudian melihat real yang terjadi, kemudian kita lihat kasus nyata itu begitu. Kenyataannya bagaimana? Apakah benar segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan jadi mulia? Kita cek satu persatu. Wow, kalau matur turunnya Al-Quran tanggal pinten? Tanggal 17 Ramadan. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan, tidak lain dan tidak bukan karena di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Sepakat? Setuju, nggak bisa dibantah itu. Seandainya Al-Quran itu turun di bulan Syawal, pasti Syawal menjadi bulan yang paling mulia. Jelas nih.
Karena turunnya di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Hari apa? Kita mau pitulas Ramadan Fakir. Hari Jumat. Makanya Jumat dijadikan Sayyidul Ayyam. Rajanya dino itu dino Jumat. Nanti diwajibi kon Jumat. Kadang wajib orang pun diramalkan terus. Ibu-ibu yang wajib malah saking mulianya kemudian Jumatan itu menjadi sesuatu yang istimewa di hari yang sangat istimewa. Nek sing krasa ya dino yo padha wae. Karena kita tidak tahu. Kemudian siapa yang diberi Al-Qur'an? Sinten? Nabi. Sinten Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok iso? Nah iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gustine rajane para nabi dan rasul. Pimpinane nabi dan rasul. Nek pimpinan itu biasanya lahir dari apa dhisik to? Pimpinan biasanya. Jangan dipimpin sing lahiran dhisik oleh pimpin dhisik. Lahir dhisik nggih. Padahal Nabi Muhammad itu nabi yang terlahir sebagai nabi, seorang nabi yang lahir yang terakhir kok ada di pimpinan ini piye maksudnya? Ya tidak lain dan tidak bukan karena beliau mengemban yang namanya Al-Quran. Nabi lain apakah tidak diberikan wahyu kitab yang lain? Diberikan. Napa? Kitab napa? Selain Al-Quran? Taurat, Zabur. Sinten sing Nabi? Nabi Daud. Sinten malih? Injil. Nabi Isa. Sinten malih? Taurat. Nabi Musa. Iya. Seandainya itu Al-Quran turun di Nabi Musa, jelas Musa akan jadi nabi paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Iya, betul sekali itu. Jadi mulia sekali soal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nabi Malek, sinten pembawa wahyu tersebut? Siapa yang membawa? Menyampaikan ke Rasulullah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Siapa Jibril? Jibril adalah pimpinannya seluruh jutaan malaikat. Malaikat paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Bahkan bisa dikatakan sering menyebutnya dengan kalimat Ruhul Qudus. Seolah-olah dianggap kaya mirip kaya roh Gusti Allah. Saking mulianya malaikat Jibril karena dia bertugas atau mendapatkan hadiah membawakan Al-Qur'an. Dan jangan membaca kitab-kitab yang agak sing modern mawon pasti akan menyebutkan siapa Jibril. Jibril itu malaikat yang malaikat itu kedengarannya punya sayap. Saya juga pernah lihat. Tapi dalam bacaan yang saya dapatkan, malaikat itu duwe suwiwi, punya sayap. Sayapnya malaikat Jibril itu digelar mana? Separuhnya itu seandainya dibentangkan sebelah sayapnya, maka pangkalnya akan berada di sebelah matahari terbit. Ujungnya akan berada di sebelah matahari terbenam. Separuh nih. Apalagi kalau dibentangkan kedua-duanya, jadi besar sekali. Meski demikian, malaikat Jibril juga dikasih hak, dikasih kewenangan, diparingi maziyah keistimewaan. Dia bisa berubah menjadi makhluk yang sesuai dia suka. Membo dados pianto ingkang ganteng gagah gede dhuwur saged. Berubah menjadi seorang wanita yang cantik cerita yang disukai semua pria bisa. Membo dados pianto ingkang sampun sepuh duyuk lemah bisa. Bahkan yang dengan nanti mau kitab Uswuriyah ini kok ada seekor burung emprit, burung pipit. Burung pipit itu sinten? Membo Jibril sing dadi manuk emprit sing didolan bocah niku. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada malaikat Jibril. Saking mulianya malaikat Jibril tidak lain dan tidak bukan karena dia membawa wahyu Al-Quran. Itu apalagi kalau misalkan istimewanya Al-Quran, luar biasa. Dengan dikatakan pahalanya Al-Quran, luar biasa. Karena itu ada disebut kata pimpinan. Sudah. Kalau dari kata. Ambil jus kan nggak lolos sama
Pahalanya ketika kita baca Al-Quran itu luar biasa. Satu huruf saja dihargai atau dinilai 3 hari biasa dengan kebaikan 10. Yang mana satu kebaikan itu bila diukur bisa saja bobotnya itu sak bobotnya masjid itu punjul. Nek diukur. Tapi dari nek dhewe niku nembe rungu kabare, yo arep nglakoni wong sekolah iki yo ya abot tenan. Wong akeh kabare. Apa sih mau nanti nabi gajahnya Al-Quran maca 10 ayat misalnya dapat 100 kebaikan itu dari mana tak? Karena itu dalam bentuk pahala. Apa sih pengen nama pahalanya? Saat ini ya kan? Dereng ya? Dereng belum bisa susu. Belum bisa ketemu. Yang penting kita tahu, nunggu giliran nopo. Amin susu. Ya kemudian seharusnya kita meyakini bahwa memang pahala itu sesuatu yang gaib yang diberikan setelah kita pun menjadi seorang yang menjadi gaib. Hadis gaib ya, nopo pokok sing gaib. Ya saiki sing ketok. Lah ini misalnya dibentukke nek pahalane siji rupa beras saksak, waduh wong maca Quran wae. Bak ora kulino kelas iki Pak. Enggak sempat ngelas, ora sempat tandur, gak nyambut gawe. Karena ini pahala kan diberikan nanti kehidupan kita berikutnya. Jadi kita cukup meyakini saja. Oke. Ibu. Kemudian Al-Quran itu juga berlaku. Saya bilang berlaku sepanjang masa selamanya. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan pada nabi yang lain. Nabi Daud diparingi mukjizat Zabur. Iku sing bentuk kitab. Nabi Musa diparingi apa wau? Taurat. Diparingi tongkat. Bisa berubah dados ular, bisa membelah laut. Tapi apakah mukjizat itu bisa dilakukan oleh umatnya Nabi Musa? Tidak bisa. Nabi Isa itu diberikan mukjizat yang luar biasa, bahkan seperti sifatnya Allah, bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah, bisa menghadirkan hidangan dari langit yang disukai semua manusia, bisa menyembuhkan segala penyakit yang tidak bisa diobati kalau dukun-dukun. Bisa. Saking dianggap iso ngomong sampai dianggap bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Karena memang punya sifat yang hampir sama kemampuannya koyo-koyo. Padahal itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan Al-Quran bagaimana? Al-Quran tidak demikian. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang semuanya bisa dilakukan, bisa dimiliki oleh Nabi dan umatnya. Langsung akhir zaman, Al-Quran boten bakal hilang kecuali telah sampai hari kiamat. Bahkan dengan mirsani media sosial itu banyak sekali dengan mirsani debat antara orang Kristen dan orang Islam. Begitu ngomongin Al-Quran itu pun hampir kalah. Nah, kalanya di mana? Ditantang, saya katakan. Banyak yang menantang. Nek apal sak Injil. Aku harus lebih Kristen. Orang sampai setengah Injil. Orang masih wani. Seberapa orang masih wani. Sak lembar itu tidak ada pendeta yang berani mengaku hafal kalimat yang ada di Injil itu dengan titik koma yang ada di situ, enggak berani. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Cak cilik apa konten tiang-tiang TK jenengan ten ngene Harwani Kudus niku cah-cah TK apa Al-Quran. Menunjukkan bahwa pengujian Al-Quran ini benar-benar berlaku, nanti akan berlaku sepanjang dunia masih berputar, tidak akan kiamat. Iya, Al-Quran itu bentuk pengujian yang luar biasa. Tidak ada kitab yang lain yang bisa seperti Al-Quran itu nggak bisa, tidak ada. Bahkan Al-Quran sendiri itu dihafal oleh orang-orang di luar Islam. Banyak tokoh-tokoh pendeta yang hafal Al-Quran. Banyak, apa dikira malah kalah ya? Kalah.
Ya memang karena para pendeta ini kemudian sibukannya ya mengajar, pengen tahu apa itu ya Bu. Bedanya adalah karena kita ada yang dapat dari hidayah, ada yang tidak. Yang misalkan ini apa lihat apa yang disampaikan Dr. Quraish Shihab itu, rekannya itu orang Kristen hafal betul, bukan hanya Al-Quran, bahkan Ihya Ulumuddin yang 6 juz itu hafal. Tapi karena tidak dapat hidayah, dia tidak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu berlaku sepanjang masa dan benar-benar dijaga oleh Allah. Kita tahu betul, mungkin dengan nate nompo sir-siran, sir-siran apa sendiri? Susahnya apa? Mau share kabar, kirim-kiriman, tambahan. Ada Al-Quran yang salah titik saja, ditambahi satu huruf baik, itu tidak butuh waktu 2-3 hari pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Karena saking banyaknya penghafal Al-Quran, hafal bukan hanya di kalimatnya, bahkan nulis itu apa tulisannya itu ya Allah. Itulah salah satu kemujizatan Al-Quran. Kayak pilih orang percaya. Ya mau gandeng lenovo yo rasa iki dadine terus aras-aras le maca Quran pas nek Roma nek Roma itu sedios kasih alhamdulillah nawa sing mau putrane mangkat masjid GBA IDW nonton HP nonton YouTube maca berita nonton sepak bola mau kalah 5-1 ya kalau orang nonton pasti jadwal dia dulu berita yang belum kalah Indonesia. Jadi kalau lanjutkan Al-Quran. Kemudian apa yang kita lakukan? Marilah kita setelah tahu bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu menjadi mulia, mari kita bersama-sama kita bersinggungan, bersentuhan, selalu bersentuhan. Bukan hanya kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tempatkan di hatinya kalau bisa Al-Quran. Harapannya bagaimana? Diorati nenek pengen dimuliakan kalau tombol tanggane dimuliakan manusia tidak, karena itu otomatis Allah yang akan memuliakan. Allah yang akan memuliakan. Gini orang wong kok muliakan wong sing hafal Al-Quran itu sudah haknya nggak apa-apa, tidak masalah. Begitulah Al-Quran. Monggo sing kagungan putra wayah, apa saat ini dari sakit masalah Al-Quran tidak ada TPA di masa tua, tidak ada masalah. Ketika kita merasa belum bisa, ya belajar. Dalam rangka apa? Memang ini adalah kitab yang perlu dijaga. Sing jaga sinten? Jaga ya awake dhewe. Senajan nang jukono kuwi wis akeh sing jagaannya, kita juga ikut berperan. Kita ikut memegang sejarah. Kita ikut menjaga kemurnian Al-Quran. Ya, anak itu mau coba baru, kayak bisa miliknya minimal. Boleh baru, mau coba bener. Ini bisa benar. Dengan kasih kepercayaan buat ustaz-ustazah yang mengajar di sini, kayak kepercayaan, terus diulang. Ada yang merasa wah kurang iso ya aktif banyak. Kemudian ada kalimat yang pernah saya dengar agak risih dari radio. Thank you. Karena mungkin lingkungan. Terus banyak orang tua itu ketika saya sekolah di model dulu ngajarkan model. Nek lari-lari di pondok itu image-nya itu negatif. Nek nang pondok iki yo biasane nang pondok iku dienggo bocah sing nakal. Sing itu orang munggah le sekolah, dekek neng pondok. Wis kerep tawuran belut dekek neng pondok. Terus kesane bahwa pesantren itu sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki yang rusak-rusak namanya terlawan. Padahal tidak demikian. Nanti anak itu enggak di pesantren, diajari Al-Quran dengan misalnya mawon dari melihat anak-anak ini maca Quran ki yo apik, sekolahnya jamin apik. Nek maca Quran apik, gitu. Sekolahnya tetep jelas niku. Jelas. Wong sakniki kan sing mlebu universitas niku napa syaratnya? Sing paling gampang hafal teng UI pinten? 3 juz gitu. Hafal 3 juz masuk sana ringan ora bayar. Seneng banget. Pada SDB juga seneng nek sing kan duit kaya ngene iki yo seneng-seneng banget. Seneng bae to.
Sehingga saya kayak standar kok bisa mlebu dengan hafal yang cuma 2 juz 3 juz itu luar biasa menurut saya. Bahkan kepolisian, tentara menyarankan nek arep mlebu nang bayar cukup setoran 3 juz atau cek 5 juz. Artinya dari situ negara kita sudah memperhatikan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang bisa mengangkat derajat manusia bukan hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat. Mari wonten hataman anggo Quran mboten. Oh wis dipadheni Quran. Oh, berarti kalian dolan ini gimana? Oke. Al-Quran dengan ketika membaca Fatmil Quran, Fatmil Quran itu ada doa yang menganggap atau menganggap sebagai panyuwunan, pinuwunan. Itu coba. Jadi kan ketika baca Al-Quran selesai kemudian khataman bareng-bareng biasanya doanya pripun? Minimal ada kalimat Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Itu doanya masyhur sekali. Masyhur sekali. Ini jenengan ngertos arti ini pun besok. Terjemahan pun besok. Dari keluarga sedikit. Kaitannya dengan Al-Quran, nyangkut kata mah. Nah, jadi Al-Quran ini mesti dilok oleh kalau udah istilok. Dan masih banyak yang disampaikan. Oke, kalau waktunya kan cukup. Terus 21 di 10, 35 menit yang lalu pulang bermantul. 35 menit, kurang 10 menit. 10 menit kali satu lampu. Iya, buat gue setelah itu apa ya, wah. Kenapa apa bisa itu? Bapak, setelah itu kenapa? Bener kecil, bener kecil. Kata yang pertanyaan kenapa? Mungkin coba estir kan bapak ya. Lanjutkan. Allahumma rahamna bil Quran. Kita minta pada Allah, ya Allah irham. Kawasono ya Allah, bila kasih sayang. Bil Quran, Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman. Jadikan Quran ini sebagai imam. Imam itu apa? Sesuatu yang ditolak, diikuti atau dibantah? Diikuti. Kalau kita bisa mengerti Al-Quran jelas selamat dunia akhirat, jelas ya. Waj'alhu li imama wa nuran. Kenapa ada kalimat wa nuran? Nuran itu kalau anur ini loh. Nur apa? Cahaya. Kenapa kita meminta berkahnya bacaan Al-Quran menjadi cahaya? Kenapa? Ya karena kita sudah tahu besok itu di alam kubur keadaannya gelap. Siapa yang akan menerangi bacaan Al-Quran? Lah nek dhewe ora tau maca Al-Quran piye kuburane? Bahkan sepi. Ya, yang akan menerangi itu, ya itu Al-Quran itu. Al-Quran itu yang akan menerangi. Waj'alhu imamah wa nuran. Mumpung dipun paringi kesempatan panjang Yusuf, sebisa-bisa. Apakah harus baca yang dibaca Al-Quran? Tidak. Jangan dereng mampu kok maca abatasa dan seterusnya. Itu juga huruf dalam Al-Quran yang dianggap pahalanya tidak jauh berbeda dengan Al-Quran. Nek wis mentok tenan, niku kalimat yang kita pakai adalah al-qiraah wal mustami' yastami'ani, sama saja qiraatun wal yastami'un. Napa jenenge? Yastarikani fil ajri. Nek wis mentok tenan, ya sudahlah kita mendengarkan orang yang membaca
Quran. Karena pembaca dan pendengar itu yastarikani fil ajri, ganjarane padha. Jangan apa nyalahke nek wong tadarus diunggahke ning masjid yo. Tujuane niku ben sing rungu ki yo entuk ganjar. Orang malah dibisui wah nek wong loro jan ora dong tenani malah dilek ning masjid berbagi istirahat. Kita jangan selalu berpikir negatif, positif aja. Kemudian kadang lima itu, wah bocoran Quran sih, mereka diunggah ke masjid, tidak masalah. Karena satu kali salah dosanya hanya satu. Tapi kalau satu kali benar, pahalanya 10. Artinya kita baca 2 huruf ketika salah, 1 benar kita masih untung 9. Nah, bukan usah khawatir salah. Nek salah niku nek orang bener ke panjang-panjangnya Pak Tamir. Pak Tamir ngerti salah ora bener ke dosane Pak Tamir. Ya sampai mawon. Sama Pak Tamir meneng wae, gugat. Nah, gugat. Tidak apa-apa. Pak Tamir akan memberikan pasti sebagai sekretar pasti bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Pimpinan di Masjid Anwar Pak Tamir ini. Nek sampun den wae wis jelas alamat beliau. Alat protes dan dosanya juga, tapi ampun terus minder karena begitu dengan melakukan pahala sebesar apapun Pak Tamir juga ada jenengan kok sodakoan takjil wong 50 banjarane semono Pak Tamir yo sak wae semono iku. Jadi ora perpaine tok, manisnya juga ada. Nah, sekarang membuka tadi yang bingung. Nek wau jenengan sing rasa kok ning Al-Qur'an nyebutke Lailatul Qadar kok tanggal 17 Ramadan bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Nah, ini sing perlu terjelas. Karena Al-Qur'an itu tadi mampir di Lofu di Baitul Izzah. Jadi turunnya juga separan sewaktu-waktu, bahkan Lailatul Qadar itu bukan hanya di malam bulan Ramadan. Kalau kita membaca sejarah para aulia itu wali Gusti Allah kan sing ngerasa di luar Ramadan pun saya merasa mendapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena saat saya berada di suatu tempat saya merasa bahwa adalah turunnya Al-Qur'an. Bisa dipahami? Pertama, ini para dunia ini para wali, bukan dunia kita. Nek dhewe kan isih sing biasa. Salat ini isih peti disiksa gitu. Utawa salat iki pengen entuk ganjaran lebih suar. Ini yang dunia kita. Yang jenengan bukannya lebih duri itu nopo. Saya tadi bicara tentang dunia wali. Yang merasa bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun ada pahala yang besarnya seperti malam Lailatul Qadar. Bahkan saking istimewanya kita kalau bersama jenengan tinggal ke masjid ini, gitu, 29 kali. Seandainya satu Ramadan 30 hari. Kok 29 dino iki ora tau traweh. Ora tau traweh. Sampai awake wegah selalu gawe. Iku jenengan akan menjadi orang yang beruntung seandainya pas berangkat 1 hari itu adalah pas malam Lailatul Qadar. Tapi jenengan adalah orang yang paling rugi serugi-ruginya seandainya Lailatul Qadar yang hanya sehari tidak jenengan jumpai, tapi jenengan berangkat selama 29 hari. Sangat meliput dino itu terawih terus. Dalam pas Ramadan sing keturunan Lailatul Qadar dengan orang mangkat. Itu dengan termasuk orang yang rugi. Kenapa? Saking besarnya pahala yang didapat seseorang yang mendapati Lailatul Qadar. Soalnya makan ini kita. Semangat buatan isi aktif selikur nih. Apa ngenteni sing Lailatul Qadar kok si Mas Dino?
Jujuk. Oke, nek pas kemana kok? Nek pas gitu. Dan ternyata 29 hari yang kita lakukan dengan penuh ketika tinggalan 1 hari yang Lailatul Qadar, kita masih dihitung orang yang rugi. Orang yang rugi. Ini dikain namung pindah nih min alfi syahr. Berapa alfi syahr? 1000 bulan. 1000 bulan. Berapa tahun? 83. Kalimatnya jangan hanya 83 tahun. Itu ada kalimat khairun min alfi syahr. Khairun, lebih baik. Saya kali lebih baik dari 83 tahun. Lebih baik, bukan hanya bukan setara, lebih baik. Iya, lebih baik. Apalagi nih dengan pelajari nahwu lagi, kembali antara nek begini kan ada kalimat lail, ada laila. Kenapa yang di sini pakai Lailatul Qadar, pakai laila? Nek lail itu biasa. Mbok laila, bulaila, bolaili, laila, artinya sama malam. Tapi dengan kalimat laila itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Ada yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penentuan qadar. Tahu qadar? Apa qadar? Ada kodok, ada qadar. Sama kan? Lailatul Qadar, malam penentuan. Apa itu qadar? Qadar adalah sesuatu yang tertulis nasib kita. Nasib kita itu bagaimana? Ada yang menjelaskan betul. Terjemahnya seperti itu, maksudnya seperti itu. Lailatul Qadar itu malam penentuan nasib kita. Ya memang betul. Nasib kita akan baik ketika kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Bahkan nasib kita bisa berubah 180% derajat ketika menemani Lailatul Qadar. Sing kalau begini ditakdir misalnya besok tanggal 18 ternyata masih bisa hidup sampai tahun depan karena Lailatul Qadar, bisa saja. Lailatul Qadar di situ penentuan nasib. Lailah itu lebih ada yang istimewa daripada lail. Laila, lebih istimewa. Pakai Laila karena ada yang istimewa. Ada kalimat tak marbutoh di sini. Lailatul Qadar. Nah, Malih dengan Besani Malih, kemudian kembali ke secara Al-Quran lagi kaitannya dengan Lailatul Qadar. Itu ada perintah yang dalam Al-Quran banyak, hadis banyak yang mengatakan memang Lailatul Qadar itu terjadi nek kowe arep nemu Lailatul Qadar, carilah di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Itu hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Hari kalau 17 Ramadan dibawa ke mampir dan Baitul Izzah, kemudian turun lagi per ayat. Sing turun pertama apa turun pertama itu? Surat apa? Alaq. Pasal itu berikut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Itu ayat pinten? Ayat pinten? Gangsal. Itu yang pertama. Yang terakhir berapa? Yang terakhir. Surat ini wis terakhir. Berapa menit lagi? Yang terakhir apa? Surat apa? Al-Maidah ayat 100. Iya betul. Al-Maidah ayat 3. Wasaikum berikut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kenapa dikatakan demikian? Ketika ayat terakhir itu turun, al-yawma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu nikmati alaik, telah kusempurnakan nikmatku padamu. Wa raditu lakum Islam madinah, dan aku telah rela Islam jadi agamamu. Itu semua sahabat hanya satu yang tidak bahagia. Semua sahabat senang sekali waktu tanggal 9 Dzulhijjah saat haji wada turun ayat ke tanggal 9 ini. Kalimatnya tadi
Semua sahabat selain Abu Bakar itu semuanya bergembira, merasa agama Islam telah sempurna, telah lengkap. Tapi sahabat Abu Bakar menangis layaknya anak kecil yang tidak bisa gimana, tidak bisa menahan tangisnya. Kenapa? Tahu bahwa agama Islam telah sempurna, berarti Rasulullah juga telah selesai diutus. Nangis luar biasa. Tidak ada yang bisa menahan nangis bukan sakit. Begitu mendengar ayat itu. Betul, setelah ayat itu turun, haji wada Rasulullah meninggal. Iya, beda dengan kita. Yo rungu sing apik yo ora guyu, yo ora nangis. Ayat yang sedih, ayat yang menggembirakan, padha wae, nek kowe padha wae. Tapi istimewa kita bagaimana? Dengan ketidaktahuan kita, berarti utuhlah pahala kita. Utuh boten kira. Nek ngerti artine niku terus mengke ajeng di apa? Didol biasa. Didol biasanya ngerti. Orang jenengan tahu apalah pasti akan dijual. Wong sakniki dengan ngerti ilmune berdagang ya nyatane ora gelem mendol ilmune baik dhewe. Ya kita istimewanya begitu, tidak tahu itu ada sesuatu yang istimewa sebenarnya. Jangan dianggap kekurangan atau jadikan kekurangan sesuatu yang istimewa. Kekurangan jadikan sesuatu yang istimewa. Jangan dibalik. Ya, namanya seperti itu. Harapannya ya terakhir, ini terakhir mana ini? Terus terakhir. Rasulullah ketika menerima wahyu Al-Quran yuswani pimpinan 63. 25 iku rabi bu nikah kali Khadijah 40 terus 40 ada yang mengatakan 41 karena memang 40 lebih dikit masuk di usia 41 cara dia nih 40 plus 40 siji urung genep berjalan 40